Oke, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben ya. Jadi ini sekarang statistika ini sudah video yang kedua. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai cara membaca tabel gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Oke, di sini adalah data representation, artinya penyajian data begitu ya. Oke. Jadi penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel atau orang kadang sebut juga daftar begitu ya. Oke, jadi tabel ini atau daftar itu ada beberapa jenis. Ada baris kolom yaitu two-way tables gitu ya. Ada pula daftar distribusi frekuensi. Lalu kemudian jenis-jenis tabel ini bisa tabel satu arah, bisa dua arah, bisa tiga arah. Oke, maksudnya bagaimana? Oke, contoh ini ya. Ini adalah contoh tabel. Jadi ada yang namanya kolom, ada yang namanya baris. Oke, ini namanya cell. Jadi baris itu yang mendatar. Yang kolom itu apa? Yang ke bawah, begitu ya. Perpotongan antara baris dan kolom itu namanya sel gitu ya, bisa sel di sini, sel di sini. Jadi ini total ada berapa buah sel. Jadi ini ke bawah nih 5 baris, ada 5 baris, ada 4 kolom, maka 5 kali 4 20, ada 20 sel begitu ya. Nah, biasanya kita tambahkan lagi satu kolom dan satu baris, yaitu menyatakan jumlah. Kenapa? Karena itu akan membuat kita jadi lebih mudah dan cepat dalam membaca informasi begitu. Nah, oke, contoh ya. Nah, misalnya ini nih. Nah, jadi ini adalah tabel jumlah penduduk kota di Jawa Timur pada tahun 1990 ya. Oke, ini adalah contoh untuk tabel baris kolom satu arah, begitu ya. Oke, jadi daerah ini jumlah penduduknya sekian. Daerah ini jumlah penduduknya sekian. Jadi satu arah begitu ya. Satu arah. Nah, di sini sebenarnya sampai di Blitar saja, cuman kita tambahkan satu baris, yaitu jumlah, supaya memudahkan dan menambah informasi baru gitu ya. Nah, jadi ini kalau dijumlahkan berapa? Kita tidak usah menjumlahkan karena sudah ada informasinya. Oke, jadi begitulah. Dicantumkan pula sumbernya gitu ya, dari mana gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk tabel yang baris kolom dua arah. Jadi tabelnya ini adalah judulnya tabel jumlah pemilih partai di daerah X. Jadi ada partai, ada pula daerah. Jadi dia dua arah begitu ya. Nah, makanya kenapa jumlah ini sampai ada dua nih. Ya, karena dia dua arah. Oke, jadi untuk yang daerah Trenggalek itu ya. Jadi jumlahnya adalah 500. Kita bisa jumlahkan sendiri juga, 300.000 tambah 200.000 jadi 500.000. Dan seterusnya gitu ya. Ataupun kita juga bisa mengatakan, nah sekarang dari partai A ini totalnya berapa? Nah, langsung ya ketemu ya 900.000 tanpa kita harus menjumlahkannya secara manual begitu ya. Nah, jadi lalu total keseluruhannya berapa? Ah, ini langsung ada nih total keseluruhan, yaitu 1.600.000. Bisa diperoleh dengan cara ini 500.000 ditambah 600.000 dan seterusnya. Atau bisa pula dengan cara 900.000 ditambah 700.000 akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi ini adalah contoh tabel baris kolom dua arah gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah ini contoh untuk yang tiga arah ya. Oke, jadi di sini umur ini masih dibagi menjadi dua, pendidikan juga masih dibagi jadi dua. Oke, sedangkan ini masing-masing ada golongannya. Jadi ini disebut tabel tiga arah gitu ya. Nah, three way gitu. Oke, jadi kita juga bisa berdasarkan umur jumlahnya. Jadi yang pegawai negeri di lembaga A yang umurnya 25 sampai 35 ini berapa gitu ya. Oh, ternyata ada 3.510 pegawai begitu ya. Lalu yang pendidikannya sarjana bagaimana? Oke, pendidikan sarjana adalah sekian. Nah, begitu ya. Nah, kalau yang untuk yang golongan kedua bagaimana? Nah, golongan kedua yang umurnya berapa? Nah, umurnya 25 sampai 35 ya, berarti 650 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa dibaca dan kita bisa menentukan informasinya dengan cepat begitu. Oke, lanjut. Contoh soal. Jadi berikut ini adalah daftar baris kolom, maksudnya tabel baris kolom, menyatakan banyaknya anak laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh suatu keluarga yang mengikuti survei. Oke.
Jadi ini menyatakan banyaknya anak laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh suatu keluarga yang mengikuti survei. Sekarang coba kita lihat di sini ada banyak laki-laki, ya, banyak perempuan gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang masalahnya adalah yang dua ini itu menyatakan apa begitu ya. Nah, bilangan dua di sini, di sel ini itu menyatakan apa? Nah, jadi kita harus memahami tabel ini terlebih dahulu. Jadi dua ini itu menyatakan bahwa ada dua keluarga yang keluarga tersebut mempunyai anak, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Jadi dua keluarga ini mempunyai 3 orang anak masing-masing. Masing-masing keluarga ini ada dua keluarga yang masing-masingnya itu ada 3 anak, terdiri dari 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, kalau angka 3 ini menyatakan bahwa ada 3 keluarga yang mempunyai masing-masing mempunyai 2 laki-laki, 2 perempuan dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak keluarga yang mengikuti survei? Nah, ya tentu saja kalau kita sudah tahu tadi kan, berarti ini tinggal ada 5 keluarga, ada 1 keluarga, ini sudah berarti udah 7 keluarga, ditambah 10 ya kan, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30. 30 keluarga. Nah, jadi kalau kita tambahkan baris dan kolom tambahan, maka kita dengan mudah langsung bisa menjawab yang soal nomor A. Berapa banyak keluarga yang mengikuti survei? 30, karena sudah dihitungkan. Jadi kita tidak perlu lambat untuk menghitung lagi. Jadi ini akan menambah kecepatan dalam kita memperoleh suatu informasi dari tabel tersebut. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa banyak keluarga yang memiliki anak laki-laki? Oke, jadi anak laki-laki itu adalah ini ya. Oke, tapi yang kalau kita baca dari tabel, yang ini banyak anak laki-laki 0 ini ada 7 keluarga. Padahal total banyak keluarga 30. Berarti tinggal kita kurangin kan? 30 dikurangin 7, dapatlah 23. Atau 14 tambah 5 tambah 3 tambah 1 gitu ya. Atau jika tidak ada baris jumlah keluarga, maka kita harus menambahkan secara manual, yaitu 3 tambah 9 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Begitu ya. Nah, jadi memang kalau ada baris jumlah dan kolom jumlah itu akan membuat kita menjadi lebih cepat dalam memperoleh informasi baru gitu ya. Oke, berapa banyak anak laki-laki dan perempuan yang terdaftar? Nah, ini bagaimana kerjanya nih? Nah, kerjanya adalah begini. Sekarang di sini ada 3 keluarga yang mempunyai 1 anak laki-laki gitu ya. Atau kita bisa katakan ada 14 keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki. Berarti sudah terkumpul 14 anak laki-laki. Sekarang di sini ada 5 keluarga yang mempunyai 2 anak laki-laki. Berarti kita sudah mengumpulkan total 10 anak laki-laki di sini. Ditambah 14 jadi udah 24 anak laki-laki. Lalu nanti dihitung yang perempuan juga. Nanti artinya dijumlahkan begitu ya. Nah, apakah pernyataan ini benar? Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih banyak laki-laki yang perempuan yang terdaftar masing-masing berapa gitu ya. Oke, ini tadi mengikuti survei jawabannya 30 ya. Lalu banyak keluarga yang mempunyai anak laki-laki 23, 30 kurang 7 gitu ya. Oke. Berapa banyak anak laki-laki dan perempuan yang terdaftar? Oke, anak laki-laki 37. Perempuan 37. Oke. Dapatnya dari mana? Dapatnya 14 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 1 kali 4. Nah, totalnya 37 nih. Yang perempuan berarti 16 keluarga kali 1 perempuan ditambah 6 keluarga kali 2 perempuan ditambah 3 kali 3, dapatnya 37. Apakah pernyataan ini benar? Kalau menurut tabel ini ya benar ya, tapi kenyataannya kan tidak ya. Oh, anak laki-laki lebih banyak. Oh, berarti keliru lah, karena kalau menurut tabel ini kan laki-laki dan perempuannya sama ya. Oke, jadi tidak benar menurut tabel ini. Tapi kalau menurut kenyataannya memang anak laki-laki lebih sedikit ya, kenyataan anak perempuan lebih banyak. Oke, kita lanjut.
tabel distribusi frekuensi atau daftar distribusi frekuensi. Itu maksudnya apa? Oke, jadi tabel tersebut bisa terdiri dari Bisa pula tabel distribusi frekuensi tunggal. Bisa pula tabel distribusi frekuensi berkelompok. Satu lagi adalah bisa tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kumulatif ini nanti terdiri dari dua lagi, yaitu kumulatif lebih dari sama kumulatif kurang dari. Nah, nanti masing-masing tabel ini sangat penting peranannya dalam pelajaran kita nantinya ya. Jadi ini memang harus dipahami gitu cara pembacaannya. Nanti kita juga akan belajar cara membuatnya, begitu ya. Oke, kita lihat dulu apa maksudnya ini ya. Masing-masing ini masih belum mengerti begitu ya. Oke, contoh. Misalnya sekarang saya punya data 767666867 bla 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 gitu ya. Oke, banyak sekali. Sekarang pertanyaan saya adalah ada berapa banyak datum yang nilainya 7 gitu ya. Nah, tentu kamu harus hitung ya 1 2 3 4 5. Capek ya kan? Nah, kenapa? Karena data yang disajikan dalam bentuk pendaftaran begini itu tidak mudah untuk kita memperoleh informasi baru. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperoleh informasi baru dengan mudah? Maka kita dapat menyajikan data ini dalam bentuk daftar distribusi frekuensi tunggal. Oke, maksudnya bagaimana? Oke, sekarang kita bikin sebuah kolom namanya kolom nilai. Oke, lalu kemudian kita hitung ya kan, yang nilai 4 itu hanya 1. Maka frekuensinya 1. Yang nilainya 5 ada berapa biji nih di sini ya? 1 2 3, ada 3, maka frekuensinya 3. Jadi frekuensi ini menyatakan ada berapa banyak datum yang nilainya demikian. Jadi contoh 21 ini adalah ada 21 datum yang nilainya 6. Kalau kita hitung yang benar ya 1 2 3 4 5 6 7 8, dihitung ya, nanti hasilnya 21 buah datum ternyata ya. Oke. Jadi yang tadi saya tanya ada berapa yang mendapatkan nilai 7? Ya sangat jelas ya, 19 hanya dalam sekian detik pandangan mata. Kalian bisa menjawab pertanyaan yang seperti itu. Bayangkan kalau disajikan dalam bentuk pendaftaran begini. Oke, jadi kalian akan sudah mengalami pengalaman bahwa jika data tunggal ini disajikan dalam bentuk tabel berdistribusi frekuensi, maka kita akan memperoleh informasi dengan jauh lebih cepat. Gitu ya. Oke, ini jauh memberikan informasi dibanding data yang disajikan dalam bentuk seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa membuat tabel distribusi frekuensi tunggal seperti ini. Kok tidak bisa? Oke, contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nah, yang begini ini data range-nya itu terlalu besar gitu ya, terlalu besar. Oke, kalau kita bikin nanti jadi 32 sampai panjang ya tabelnya ya. Nah, maka kita bisa persingkat tabelnya jadi tidak terlalu banyak barisnya dengan cara membuat tabel yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kalau tadi yang tunggal ya. Nah, ini yang tunggal. Tunggal itu maksudnya nilainya itu tunggal 4, 5, 6, 7, 8. Tunggal ya kan nilainya. Tapi kalau di sini berkelompok, maksudnya ada nilainya itu berkelompok. Jadi untuk yang baris pertama ini adalah kelompok yang nilainya berkisar dari 30 sampai dengan 39 masuk ke kelompok pertama. Nah, di sini frekuensinya 2. Oke, artinya ada 2 datum dari data tersebut di atas yang nilainya kisaran dari 30 sampai dengan 39 begitu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ini? Sebenarnya kita harus pakai turus supaya mudah gitu ya. Jadi 32 masuk yang mana? Masuk yang baris pertama. Maka kita turus 1 garis 1 gitu ya. Nanti 45 masuk yang mana? Masuk yang baris kedua. Maka baris kedua dikasih 1 lidi dan seterusnya. Kalau sudah 4 lidi, kau tambah 1 lagi, maka dia coret. Maka satu kelompok ini namanya 5 gitu ya, hitungannya 5. Jadi mudah hitung nantinya. Ini 2 kelompok kan 5 5 10 ya, tambah 1 11 begitu. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok yang bagus gitu ya, yang bagus. Ya, jadi ini hanya kita pentingnya adalah bagaimana cara membaca begitu ya. Kalau suatu data sudah kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok seperti begini, maka kelemahannya adalah kita kehilangan detail dari data tersebut.
Contoh, di sini ada dua frekuensinya. Jadi ada dua datum yang nilainya kisaran 30 sampai 39. Tapi berapakah itu? Kita sudah kehilangan detailnya ya. Kita cuma tahu bahwa dua datum tersebut nilainya terletak di antara ini. Tetapi pasnya berapa, kita sudah tidak tahu kalau kita tidak mempunyai data aslinya. Hanya tabel ini gitu ya. Nah, tetapi dengan membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti ini, maka nanti ceritanya kita saat menghitung nilai statistik itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, jadi kecepatan perhitungan itu dikompensasi oleh kehilangan detil. Makin singkat, yaitu jumlah baris dari tabel ini makin sedikit barisnya, maka kita semakin kehilangan detil dari data tersebut. Semakin banyak baris, maka kita semakin tidak kehilangan gitu ya detil. Tetapi maksudnya kalau semakin banyak baris artinya ya perhitungan statistiknya akan semakin rumit gitu. Nah, nanti kita ada aturannya. Jadi sebaiknya berapa baris sih yang bagus begitu ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk hal itu. Tapi menurut teoritis bahwa sebaiknya minimal 5 dan paling banyak 15. Oke, kata teori ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang ini adalah yang bentuk ketiga, yaitu daftar distribusi frekuensi kumulatif. Oke, jadi yang seperti ini, dua kolom pertama ini adalah distribusi frekuensi berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena di sini nilainya itu berkisaran gitu ya, kisaran. Maka disebut berkelompok. Tetapi ditambahkan dua kolom baru nih. Oke, kolom berikutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini maksudnya apa? Ini 40 ini maksudnya adalah ada 40 datum yang nilainya lebih dari atau sama dengan 29,5. Nah, itu disebut tepi bawah kelas nantinya. Oke. Jadi intinya 30 atau lebih itu ada 40 nilai. Betul lah, saya paling rendahnya kan 30 ya. Jadi 30 lebih ya semuanya jadinya kan. Kalau di sini 38, kok 38? Karena artinya ada 38 nilai datum yang nilainya itu 40 ke atas begitu. Betul ya? Karena 40 ke atas artinya 40, 50 ini semua termasuk. Jadi 4 tambah 8 tambah 11 tambah 7 tambah 5 tambah 3 hasilnya 38. Atau 40 ini kita kurangin sama 2. Hasilnya 38. Nah, sekarang ini kenapa 34? Oke, karena 38 kita kurang 4, maka dapat 34. Jadi sebenarnya gampang caranya. Dia 40 kita kurangin sama 2, maka dapatnya 38. 38 kurang 4, dapatnya 34. 40 ini dapat dari mana? 40 ini dapat dari jumlah frekuensi. Nah, gitu ya. Oke, persentase ini dapat dari mana? Persentase itu adalah frekuensi kumulatif ini kita bagi sama total kali 100%. Oke, kayak 95% ini dapat dari mana? 38 bagi 40 kali 100%. Nah, kalau ini 85% dapat dari 34 bagi 40 kali 100%. Begitu ya, dan seterusnya. Oke, saya pikir kalian sudah paham mengenai ini ya. Nah, sekarang yang frekuensi kumulatif kurang dari maksudnya apa? Jadi contohnya 32 nih. 32 artinya ada 32 datum yang nilainya itu kurang dari sama dengan 79 gitu ya, 79 atau kurang darinya. Berarti mulai dari 7 ini kita tambahkan semua ke atas gitu ya. Oke, coba kita tambahkan. 7 tambah 11 18. 18 ditambah 8 26. 26 tambah 4 30. 30 tambah 2 32. Betul kan 32? Nah, gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara mendapatkan frekuensi kumulatif kurang dari ini? Caranya gampang banget. Ini frekuensi ini tinggal kita salin. Lalu nanti ditambah dengan yang berikutnya. Dapatlah 6 tambah 8 14. 14 tambah 11 25. Nah, begitu ya. Oke, lanjut. Selesai gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi masih dalam data representation ya, yaitu penyajian data ya. Oke. Jadi penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram dan tabel ya. Tabel ini sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang diagram. Oke. Nah, sekarang dalam bentuk diagram
itu ada diagram lingkaran atau bahasa Inggrisnya pie gitu ya. Diagram batang atau kolom bar gitu ya. Kolom atau bar gitu ya. Yang diagram garis ini bahasa Inggrisnya line gitu. Diagram kotak garis bahasa Inggrisnya box plot. Nah, gitu. Oke. Diagram batang daun bahasa Inggrisnya adalah stem and leaf gitu ya. Histogram, lalu polygon frekuensi atau frekuensi polygon, lalu satu lagi octave gitu. Nah, jadi saya pikir ada beberapa yang sudah kalian pelajari sewaktu SD, SMP gitu ya. Diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Nah, mungkin yang masih agak bingung adalah mungkin diagram kotak garis, diagram batang daun, histogram mungkin, polygon frekuensi, octave. Nah, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, oke? Jadi di sini kita pentingnya itu adalah bagaimana kita mengerti gitu ya arti dari diagram tersebut, begitu, oke? Nah, sekarang diagram lingkaran saya pikir ini sudah sangat sering dibahas ya, SD maupun SMP gitu ya. Jadi intinya itu dia bisa dalam bentuk persen, bisa pula dalam bentuk derajat begitu ya. Jadi berapa derajat. Nah, sekarang ini maksudnya gimana cara kerjanya? Jadi 17%, 23%, 28%. Jadi SD berapa persen? Nah, gitu ya. Oke, jadi ini semua jumlah totalnya seharusnya adalah 100%. Ya tinggal ini dikurangin masing-masing, dapatlah yang SD punya ya. Saya pikir itu sudah mudah. Diagram berikut menunjukkan jumlah siswa di Yayasan Pendidikan X. Jika jumlah siswa 720 orang, maka banyak siswa SD adalah, jadi cari persen SD lalu dikalikan sama 720. Oke, jadi tinggal kurangin dengan masih 17 ini ya, semua dijumlahin, dikurangin, dapatlah 32%. Maka 30% kali 720 dapatlah 230 siswa. Oke, saya pikir ini sangat mudah. Oke, next kita diagram batang ini juga mungkin menurut saya sangat mudah. Ini sudah sangat sering dipelajari. Oke, tentukan jumlah siswa di Yayasan Pendidikan X. Jadi ini maksudnya yang SD ini ada 230 orang. Yang SLTP ini adalah ada 200 orang. Yang SLTA maksudnya SMA gitu ya, 140 orang dan seterusnya gitu ya. Ini jangan berharap orang bisa melihat dengan mudah ke kiri itu lalu ngepas berapa gitu ya. Maka di setiap batangannya di atasnya itu kita tuliskan bilangan. Bilangan itu menunjukkan bahwa kalau digeser ke kiri maka dia akan menyentuh sumbu tegak pas berapa gitu. Nah, ini kalau ditarik ke kiri akan memotong sumbu tegak di 230. Nah, tapi kalau kita tidak tulis kan jadi bingung, ada 230 atau berapa nih. Pokoknya di antara 200 dan 250. Nah, ini kurang jelas. Nah, makanya supaya lebih jelas di atas batang itu kita sajikan itu ya. Dan setiap batang itu terpisah ya. Ini namanya diagram batang. Diagram batang itu batangannya harus terpisah. Kalau tidak terpisah nanti ada namanya histogram gitu ya. Oke, tentukan jumlah siswa ya, berarti tinggal dijumlahkan aja semua, selesai ya. Oke, diagram garis ini maksudnya adalah tinggal tarik garis saja. Oke, jadi ini garis ini artinya tarik ke atas, ini tarik ke kiri gitu ya. Nah, ini tarik ke atas, ini tarik ke kiri gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini sangat mudah. Ini sini 200 ya. Ini pas di ujungnya 230 nih. Nah, ini pas ujungnya. Lo pas tekukannya ini pas ini 200 ya. Ini pas tekukan sini 140, pas di ujungnya ini 100. Ini agak bergeser. Gitu ya. Jadi ini gambarnya pakai penggaris, makanya disebut diagram garis. Kalau mencot-mencot ya bukan garis namanya. Oke, next. Diagram kotak garis. Nah, ini diagram kotak garis ini bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari gimana cara kita membuat diagram kotak garis. Tapi intinya adalah kita memerlukan teknik bagaimana menghitung kuartil pertama dan kuartil ketiga serta median. Oke, lalu ini adalah pagar dalam, ini pagar luar gitu ya. Nah, jadi kita harus ngerti, dan ini selisihnya adalah jangkauan interkuartil gitu ya. Nah, jadi diagram kotak garis ini nanti akan menunjukkan bagaimana keseimbangan data gitu ya. Apakah dia seimbang pas di tengah atau agak bergeser bagaimana. Jadi kotak ini bisa memanjang gitu ya. Nah, jadi ini biasanya orang yang garis ini orang bilang namanya kumis, mirip kumis gitu ya. Nah, jadi ini akan kita pelajari lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya ya, gitu, pertemuan berikutnya. Oke, kalau yang di bawah ini bukan diagram kotak garis ya, ini namanya kurva normal. Oke, jadi yang atasnya diagram kotak garis. Diagram kotak garis juga bisa tegak begini ya. Oke, jadi tidak mesti mendatar, dia bisa tegak begitu. Oke, jadi kadang orang di ujungnya ini bisa pagar, bisa pula minimum maksimum ya, tergantung konteks gitu. Oke, sekarang kita lihat diagram batang daun. Oke, apa maksudnya diagram batang daun? Jadi data itu dipecah menjadi
bagian batang, dan bagian daun gitu ya. Nah, jadi contoh tabel inilah yang disebut dengan diagram batang daun. Jadi jangan berpikir diagram batang daun kita gambar batang lalu gambar daun ya, bukan. Kita membuat dua buah kolom. Kolom pertama adalah kolom batang atau stem. Kolom kedua adalah kolom daun atau leaf gitu ya. Oke. Jadi apa nih maksudnya 42 ini? Ya kita nggak bisa tahu maksudnya kalau kita belum membaca kunci. Jadi kuncinya di sini mengatakan bahwa jika batangnya 4, daunnya 2, maka artinya data tersebut nilainya 42. Nah, oke, berarti kita sudah tahu nih cara bacanya. Oke, berarti 2 di sini menyatakan bahwa ini adalah 42. Sedangkan di sini tidak ada, berarti tidak ada yang 50 sekian. Ini 7 artinya 67, betul ya, 67 ada di sini ya, oke. Lalu ini 3 maksudnya adalah 73. 8 di sini maksudnya adalah 78. Oke, 6 di sini maksudnya adalah 86. Gitu ya. Jadi sama persis dengan data yang ada di sini ya. Oke, datum-datumnya gitu ya. Nah, jadi kita perlu kunci untuk bisa membacanya. Kenapa? Beda kunci beda loh artinya ya, walaupun diagram batang daunnya mirip ya. Contoh, seperti ini. Oke, sekarang 9 di sini bukan artinya 59 lagi, bukan. Baca kunci. Di sini kunci mengatakan bahwa jika 7-nya adalah batang dan daunnya adalah 3, maka artinya 7,3. Ini bahasa Inggris jadi pakai titik. Kita di Indonesia pakai koma. Oke, ini bacanya adalah 7,3. Oke. Nah, seperti ini 3 ini maksudnya adalah 7,3. Kalau 2 ini maksudnya adalah 6,2 gitu ya. Oke. Nah, jadi nilainya itu komaan. Padahal tabel ini diagram batang daun ini sangat mirip sama yang sebelumnya ya. Mirip kan? Ya, tapi kuncinya ini memang penting. Jadi kalau kita membuat diagram batang daun tidak ada sertakan kunci, ya berarti terpaksa nanti saya akan kurang nilai. Ya begitu ya. Oke, diagram batang daun ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia bisa untuk data berdampingan dan kita bisa membandingkan kedua data tersebut. Nah, seperti ini. Jadi saya punya 2 buah data, sebelah kiri dan sebelah kanan, gitu ya. Jadi ada 2 buah data ekonomik sama data libertarian gitu. Nah, ya nistem. Oke, jadi ada 2 buah data bisa kita bandingkan nilainya gitu ya setelah kita lihat. Ingat kuncinya ini batang daun artinya 20. Berarti ini 9 ini maksudnya adalah 9 karena batangnya mau 9. Kalau 6 ini maksudnya ada 16 karena batangnya 1, intinya 16. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang ini histogram dan polygon frekuensi, oke? Jadi apa itu histogram? Jadi histogram itu adalah mirip sama diagram batang. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah sebenarnya dia untuk data berkelompok ya. Jadi sebenarnya di sini data tunggal ini sebenarnya dapat dianggap sebagai data berkelompok begitu sebenarnya. Ya. Jadi data berkelompok dengan panjang kelasnya 1, maka dia gambar diagramnya seperti begini. Oke. Ya kalau sini kita lihat 6. Oke, ini berarti dia frekuensinya 14 gitu ya. Betul ya, 6 frekuensi 14. Nah, yang garis merah ini adalah polygon frekuensi. Oke, polygon frekuensi. Jadi polygon frekuensi itu mirip sama diagram garis. Kalau histogram itu mirip sama diagram batang. Tapi bedanya adalah kalau polygon frekuensi itu mulainya dari 0. Oke. Terus nanti terakhir juga akan jatuh ke 0 lagi. Nah, begitu. Oke ya. Nah sekarang lanjut. Contoh seperti ini. Jadi di sini namanya kelas limit. Oke, jadi kelas nilai kelas gitu ya. Jadi 69 sampai 80. Maka titik tengah kelasnya adalah 74,5. Dapat dari mana? 69 ditambah 80. Terus hasilnya dibagi 2. Dapat 74,5. Oke, midpoint ini akan menjadi perwakilan dari kelompok ini gitu ya. Maka dia akan di tengah. Maka di tengah-tengah batangan pertama ini itu nilainya 74,5. Tengah-tengah batangannya ini. Oke, batangan ini akan mewakili baris pertama. Oke. Nah, jadi baris pertama ini frekuensinya 4, maka tinggi batangannya ini 4. Nah, sekarang ini 86 ini berarti dia midpointnya. Oke, midpointnya. Ada frekuensinya 6. Nah, gitu. Kalau yang garis merah ini adalah polygon frekuensi gitu ya, polygon frekuensi.
Nah, jadi saya harap kalian sudah mengerti cara membaca histogram ini ya, disesuaikan dengan tabel. Jadi kalian sudah seharusnya bisa membuat tabel ini berdasarkan histogram dan polygon frequency gitu ya. Oke, next. OGIF. Oke, apa itu OGIF? Oke, OGIF itu adalah semuanya grafik polygon frequency, oke, polygon frequency dari kumulatif gitu ya, dari kumulatif. Nah, kalau ini adalah kumulatif kurang dari, kok tahu ya, karena dia dari kecil ke besar. Kalau yang lebih dari berarti pasti dia dari besar ke kecil. Karena dia dari kecil ke besar, maka disebut OGIF positif, karena dia pasti naik. Oke? Jadi polygon frequency kalau kita gambarnya pakai penggaris ya. Jadi dua buah titik ini hubungkan pakai penggaris, maka disebut polygon kumulatif gitu ya. Tetapi ini bukan polygon kumulatif, tapi ini adalah OGIF. Jadi bedanya apa? Kalau OGIF itu dia harus mulus. Jadi ini tidak boleh digambar menggunakan penggaris. Ini harus benar-benar digambar pakai tangan dan memang tangan dewa ya, sangat mulus sekali begitu ya. Oke, saya menggunakan komputer di sini menggambarnya. Jadi maka pasti akan mulus sekali ya. Oke, ini kurva mulus gitu namanya. Kurva mulus, bukan dihubungkan menggunakan penggaris. Kehubungan pakai penggaris bukan OGIF namanya, tapi adalah polygon kumulatif. Oke. Nah, oke, sekian ya. Jadi sampai di sini saja bahan kita. Terima kasih.